Di video ini, aku bakal nge-review laptop Lenovo ThinkPad X230 yang baru sampai di tempatku beberapa hari yang lalu. Kalau kalian mau lihat gimana performanya di tahun 2022 ini, kalian harus lihat video ini sampai selesai, soalnya laptop ini kenceng banget kalau dilihat dari harganya. Oh iya, aku ngasih nama dia Shippo, soalnya dia kayak Jepang-Jepang gitu. シンクパードレノボ。しっぽ。 Laptop Lenovo ThinkPad X230 yang ku review ini adalah laptop keluaran tahun 2012 yang sebenarnya dulu harganya tuh mahal banget. Harganya tuh sekitar $1.249, yang kalau dihitung pakai kurs dolar tahun 2012 yaitu sekitar 9.500, itu harganya bisa sampai 11,8 jutaan. Atau kalau dihitung pakai kurs dolar sekarang itu harganya bisa nyampe malah 17,8 jutaan. Tapi tenang, sekarang harganya udah turun jadi murah banget, sekitar 3 jutaan aja tergantung sama spek yang dipesan. Biasanya kita bisa custom storage-nya mau apa, storage-nya berapa, RAM-nya berapa, prosesornya apa. Biasanya ada i3, i5, i7, tapi mentok di generasi ketiga ya, soalnya generasi yang di atasnya belum lahir di tahun 2012. Nah, untuk yang ku review ini, dia pakai i5 3320M alias i5 generasi ketiga, terus RAM-nya 8GB dan SSD 120GB. Kita bakal bahas performa dari laptop ini di tengah-tengah video nanti, tapi sebelum sampai ke sana kita bahas dulu fisik dari laptop ini. Karena ini laptop bekas, jadi akan ada beberapa bekas pemakaian di beberapa tempat di laptop ini. Tapi overall semuanya itu bekas pemakaian yang nggak terlalu kelihatan dan nggak ada pengaruhnya sama sekali pas laptop ini lagi dipakai. Tapi disclaimer, nggak semua laptop Lenovo ThinkPad X230 bekas yang dijual bakal sebagus ini. Bisa jadi kalian dapat yang lebih bagus, bisa jadi kalian dapat yang nggak lebih bagus dari sisi fisik maupun performanya. Karena sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, jadi kalian tuh sebenarnya bisa tutup mata aja sama bekas pemakaian laptop ini dan pelototin build quality-nya. Laptop ini dibuat dengan bahan magnesium alloy alias campuran magnesium. Feel-nya itu halus kayak pipi bayi kalau kita elus-elus. Sayangnya bagian atasnya ditutupin sama stiker yang kasar, jadi nggak enak buat dielus-elus. Cuman kalau malam dia tuh unik, dia kalau kena lampu dia kelap-kelip kayak bling-bling, kayak ada glitter-glitternya gitu. Jadi menurutku ini fair enough. Laptop ini juga kerasa kokoh banget pas dibawa-bawa, dan kalau kita tekan-tekan bagian apapun dari laptop ini kecuali layarnya, semuanya itu padet, nggak kerasa kopong. Kalau kopong itu rasanya kayak lebih mudah patah, lebih mudah penyok atau rusak gitu. Cuman karena ini laptop bekas, jadi kayaknya ada sedikit penurunan kualitas di beberapa bagian. Kayak di bagian atas sini sama di bawah kiri sini. Kalau ditekan-tekan itu dia agak gerak dikit. Bagian lainnya aman. Kalau kita perhatiin bagian hinge alias engsel dari laptop ini, kita bisa rasain juga kekokohannya. Nggak mudah digoyang-goyang, bahkan nggak bisa kalau kita nggak keras-keras. Tapi jangan keras-keras sih, nanti patah beneran lagi. Meskipun dia nggak bisa dibuka pakai satu jari doang, tapi engselnya bisa kebuka sampai 180 derajat. Jadi kita nggak usah khawatir laptopnya bakal patah kalau kedorong agak kuat, soalnya ya bablas aja gitu. Terus tuh ini tuh kan pakai bahan magnesium alloy. Nah, salah satu keuntungan dari bahan magnesium alloy itu adalah dia kokoh tapi beratnya tidak berat. Kalau dihitung ini tuh cuma 1,3 sampai 1,5 kg pas diangkat-angkat, dan emang ringan sih laptopnya. Tapi yang bener-bener bikin dia jadi ringan tuh ya emang karena laptopnya kecil aja gitu. Ini laptop 12 inch, ke kanan 30 cm lewat dikit, ke atas 20 cm lewat dikit, kecil tapi agak tebal sih pas ditutup, itu kira-kira 2,5 cm. Tapi ya tetap aja masih ringan. Kalau ukuran framenya itu kiri kanan 1,4 cm, nggak tipis kayak laptop-laptop terbaru sih, tapi nggak tebal-tebal banget. Kalau frame atasnya itu sekitar 2 cm dan ada kamera 720p yang kualitasnya nggak terlalu bagus sih. Tapi yang penting masih bisa buat nyalain zoom pakai virtual background. Meskipun kualitas gambar kameranya biasa-biasa aja, aku cukup kaget soalnya kualitas gambar layarnya bisa dibilang bagus banget. HD 1366x768 aja sih, tapi viewing angle-nya tuh bagus banget loh. Dari kiri kanan agak ke atas agak ke bawah itu layarnya nggak hilang-hilang gitu warnanya. Si penjual laptopnya nggak bilang sih layarnya layar apa, tapi dari viewing angle-nya harusnya ini layar IPS, meskipun mungkin yang level bawah ya. Tapi ya namanya juga layar IPS, gambarnya masih lebih bagus daripada layar TN. Kecerahannya juga oke banget, malah kalau dipakai dalam rumah aja ini terang banget. Tapi kontras sih sama speakernya, soalnya speakernya ini kecil banget suaranya. Kadang-kadang biar kedengaran aku tuh harus nempelin laptopnya ke telinga.
Nggak yang jelek-jelek banget sih sebenarnya suaranya, tapi ya tau lah speaker yang kurang kenceng itu gimana. Kalau mau suara yang lebih jelas ya udah pakai headset aja. Nah, kalau kalian pakai headset, nanti pakai headsetnya yang kabel ya. Soalnya kalau headset yang Bluetooth di unit yang ku review ini nggak ada Bluetoothnya. Kalau kalian mau colok headset, coloknya di sebelah kanan ya. Soalnya port audio combo jacknya ada di sebelah kanan. Terus ada juga Kensington lock, colokan gigabit Ethernet, ada juga 4-in-1 SD card reader, terus USB 2.0. Kalau di sebelah kiri ada dua colokan USB 3.0, port VGA, mini display port, express card reader 54 mm, dan cetekan fisik buat WiFi yang kalau diketek nanti katanya laptopnya nggak bisa nangkap WiFi. Nah, di atas ada keyboard yang masih enak banget buat dipencet-pencet. Kalau ditekan dikit, dia langsung masuk. Kalau dilepas, dia langsung mantul ke posisi semula. Istilahnya tuh tactile banget. Nggak bisa ditekan cuma sampai setengah antara masuk dalam atau diem sama sekali. Meskipun enak dipencet-pencet, enak dipakai buat ngetik, tapi keyboardnya ini juga ada kekurangannya. Kekurangannya itu ada di formatnya yang agak beda dari keyboard-keyboard yang biasanya kita pakai. Soalnya ini versi keyboard Jepang. Contohnya ada di FN dan kontrol yang ketuker ini, backspace yang turun ke bawah, shift kanan yang kepotong, dan spasi yang juga kepotong. Efeknya aku jadi sering salah pencet pas pakai laptop ini karena masih belum terbiasa sama formatnya, kayak kontrol kepencet FN. Tapi harusnya makin lama makin terbiasa sih. Ada juga tombol-tombol kosong yang kalau dipencet nggak bakal terjadi apa-apa, kayak tombol ini, atau 3 tombol yang di bawah ini. Dan mungkin kalian akan anggap ini mengganggu. Cuman, kalau kalian kreatif, kalian bisa pakai auto hotkey misalnya, buat bikin tombol-tombol kosong ini jadi tombol yang lebih berguna. Dan ini jatuhnya malah jadi kayak keuntungan sih. Dan yang juga menyenangkan dari keyboard laptop ini adalah tombol powernya kepisah dari tombol keyboard yang lain. Jadi nggak bakal ketuker sama tombol delete kayak di beberapa jenis laptop. Uniknya, tombol volume up, volume down, dan juga mute juga ikut terpisah dari tombol keyboard yang lain. Terus di tengah-tengah keyboard ini ada kayak bulatan warna merah. Ini namanya track point yang fungsinya kayak mouse tapi cara pakainya kayak tombol analog di joystick PS. Tinggal didorong-dorong ke atas kanan kiri bawah gitu. Cuman karena aku kurang jago makainya, jadi aku biasanya pakai trackpad yang ada di bawah ini aja. Kekurangannya karena ukurannya ini kecil banget, jadi dari ujung layar ke ujung layar yang satunya itu butuh 3-4 kali gosok. Agak capek sih. Ya lah gitu doang capek lu. Terus kalau mau klik kiri atau klik kanan, kita bisa pakai tombol yang di atas atau juga bisa pakai tombol yang di bawah. Tapi menurutku lebih enak pakai tombol yang di atas sih, soalnya tombol yang di bawah ini masih ngedeteksi gerakan jari. Jadi kalau kita klik itu nanti kursornya bakal geser-geser dikit. Kalau yang ini fungsinya untuk klik tengah tapi cuma ada di tombol yang atas, yang di bawah nggak ada tombolnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ditunggu-tunggu, performanya. Dan kita mulai dari storage-nya dulu. Laptop ini pakai SSD SATA, mereknya Viewreal, kapasitasnya 120 GB, tapi yang kebaca ngurang 2 jadi tinggal 118 GB. Terus untuk OS Windows 10 kepake sekitar 30 GB, jadi yang masih kosong dan bisa kupakai buat nyimpan file ada sekitar 80 GB. Pas kita cek pakai Crystal Diskmark, SSD ini dapat kecepatan read rata-rata 550-an Mbps dan write 411-an Mbps. Dan ini normal banget untuk SSD SATA. Nah, kecepatan ini bakal kerasa banget pas kita mati nyalain ini laptop. Kalau aku nyalain laptop ini, biasanya dia udah masuk ke desktop setelah 23 detikan. Dan kalau dimatiin, 13 detikan udah mati. Ini sedikit preview pas aku lagi nyalain laptop ini. Dan ini sedikit preview pas aku matiin laptop ini. Terus juga buka tutup aplikasi jadi cepet karena kecepatan read sama write-nya ini. GIMP, shortcut, OBS bisa kebuka biasanya kurang dari 5 detik. Kalau cuma Chrome atau WPS itu cepat banget, nggak nyampe 3 detik ya udah kebuka. Terus juga RAM-nya lega, 8 GB. Meskipun RAM yang dipakai itu DDR3 bukannya DDR4, tapi ngebuka banyak aplikasi sekaligus masih kerasa enak kok.
Dan aku juga sebenarnya kurang tahu sih bakal kerasa di mana bedanya DDR3 sama DDR4. Tapi kalau kalian tahu, boleh dong kasih tahu bedanya apa di kolom komentar. Terus juga di Android Studio tuh ketulis kalau ini versi Intel yang support buat make HAXM. Aku juga kurang ngerti sih, tapi di keterangannya itu tuh bisa ningkatin performa grafis laptop. Dan itu bakal kepake buat running emulator di Android Studio. Pas dicek pakai Cinebench R15 buat nunjukin performa maksimum dari prosesor, i5-3320M ini dapat kira-kira skor 227 CB. Tapi pengujian ini dilakukan dalam kondisi banyak aplikasi lain sedang terbuka kayak OBS sama HW Monitor. Kalau Cinebench R15-nya dijalanin sambil ngebuka HW Monitor doang buat ngecek suhu, i5-3320M ini dapat skor kira-kira 255 CB. Dan kalau semua aplikasi lain dimatiin, kita bisa dapat kira-kira 268. Kalau kita bandingin sama laptop-laptop terbaru yang pakai Celeron N4000 misalnya, apalagi N3350 bahkan beberapa AMD A4 sampai A9, ya mereka kalah jauh sih. Oh iya, pas running Cinebench R15 atau pas running emulator atau pas ekspor video dari Shotcut, kan nanti CPU-nya bakal kerja ekstra tuh bisa sampai 100%. Nah, nanti kita bakal ngerasain suhu laptopnya bakal naik kalau aku biasanya pakai sampai di kisaran 85 derajat Celcius. Tapi kalau dipakai buat browsing, ngoding, youtubing, ngetiking, atau bacain PDFing aja itu paling ada di kisaran 45 sampai 55 derajat aja. Nggak panas dan nggak ganggu kok. Bagian paling gak enak dari laptop ini menurutku cuma ada di baterainya yang boros yang cuma tahan 1 jam 20 menitan kalau dipakai untuk browsing, ngetiking pakai brightness rendah. Untuk ngecas sampai baterainya full, kita juga butuh waktu yang kurang lebih sama. Tapi kalau aku biasanya make dalam kondisi dicas, jadi udah nggak mikirin baterainya lagi. Anggap aja 1 jam 20 menitan itu bonus untuk nanti mati lampu. Nah terakhir, kalau kalian perhatiin software-software yang kupake itu semuanya gratis. OBS, Shotcut, GYMP, Android Studio, WPS, semuanya free. Soalnya membajak sama dengan mencuri kan ya. Tapi gimana dengan Windows-nya? Untungnya, semua seri ThinkPad itu punya Windows yang original. Coba aja buka CMD dan jalanin script ini. Kalau yang keluar permanen, artinya Windows original. Kalau kebetulan kalian dapatnya nggak permanen, ada durasinya gitu, ini indikasi Windows kalian masih bajakan. Tapi tenang. Kalian cukup enter script ini di CMD buat ngeluarin produk key Windows yang udah tertanam di laptop ini. Terus kalau udah dapat, aktifin aja sendiri Windowsnya. Nah sekarang kesimpulannya, kalau kita simpulin keuntungan paling besar dari laptop ini ada di build quality-nya yang kokoh, CPU-nya yang bersaing dengan laptop-laptop murah yang terbaru, dan tentunya Windows original. Untuk kekurangannya ada di beberapa bekas pemakaian, trackpad yang kecil, audio yang mungil, serta baterai yang boros. Overall, laptop ini recommended banget buat kalian yang lagi nyari laptop dengan performa bagus tapi murah. Asalkan kalian tahan sama bekas pemakaiannya yang sekali lagi sama sekali nggak ngaruh kok sama performanya. Review laptop Lenovo ThinkPad X230 ini aku akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.